masalah, tekanan yang kita sedang hadapi tidak pernah melebihi kemampuan kita. Sehingga kita dapat menanggungnya, memikulnya. Dan Tuhan berjanji akan memberikan jalan keluar. Jadi jangan menyerah kalau Tuhan belum berikan jalan keluar. Jangan sampai kita patah arang. Jangan sampai kita melukai diri kita sendiri. Jangan kita sampai dirugikan karena masalah yang ada. Kenapa seseorang stres? Karena merasa bahwa masalahnya lebih besar dari kemampuannya. Kalau persoalan itu lebih kecil dari kemampuannya, pasti dia tidak akan stres. Ketahuilah bahwa Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Katakanlah bahwa Tuhan kita lebih besar dari sakit penyakit kita. Tuhan kita lebih besar dari keperluan dan semua kebutuhan kita. Tuhan lebih besar dari persoalan rumah tangga kita. Mari lihat bahwa Tuhan lebih besar dari kita. Pasti kita gak akan stres. Kita gak pikul beban itu sendiri. Ada Tuhan yang menopang kita. Yang kita perlu lakukan adalah kita butuh kasih karunia-Nya. Kita butuh hadirat-Nya. Kita butuh jamahannya. Karena kasih karunia Tuhan selalu menguatkan kita. Baik, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, di masa kemerdekaan Indonesia yang ke-76 saya menyampaikan dengan tema Born to make a difference. Dilahirkan untuk membuat perbedaan. Di tahun ini Indonesia merayakan yang ke-76 tahun merdeka. Tahukah Anda bahwa Indonesia pernah dijajah oleh 6 negara? Yang pertama Portugis, yang kedua Spanyol, yang ketiga Inggris, yang keempat Prancis, yang kelima Belanda. Yang paling lama menjajah Indonesia hampir 350 tahun. Yang keenam Jepang yang menjajah 3,5 tahun di Indonesia. Walaupun Indonesia menghadapi begitu banyak penjajah yang kejam dari berbagai mancanegara, atas kehendak Tuhan Indonesia dapat melewati dan berhasil merdeka di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Saat ini Indonesia memang sudah bebas dari penjajahan, tetapi saat ini masih kita dikuasai oleh pandemik. Dan dampak dari pandemik yang menimpa sebagian besar rakyat bangsa Indonesia. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih harus terus berjuang bersama-sama agar bisa melewati musim ini. Saya mau ingatkan bahwa sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya identitas, yaitu garam dunia dan terang dunia. Matius pasal 5 ayat 13 dan 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Yang menarik, firman Tuhan berkata bahwa kamu adalah garam dunia. Kita bukan garam kampung, bukan garam kecil-kecilan, tapi garam dunia. Nah, fungsi garam yaitu membuat perbedaan rasa. Dari rasa tawar menjadi asin. Kita bisa melihat fungsi garam meningkatkan kualitas. Makanan tabur garam akan kualitasnya meningkat. Makanya harga makanan yang sudah diolah sama garam pasti lebih mahal daripada harga makanan yang belum diolah sama garam. Karena fungsi garam meningkatkan kualitas. Dan yang menarik, identitas kita yang kedua yaitu terang dunia. Kita bukan terang kampung atau terang keluarga saja, tapi terang dunia ini. Kita punya kapasitas besar. Bahkan jadi berkat buat bangsa-bangsa, kota-kota, dan bahkan dunia ini. Terang itu fungsinya membuat perbedaan dengan menerangi kegelapan. Kita bisa melihat terang itu memberi kejelasan, memberikan kedamaian. Kalau kita berada dalam ruangan gelap, maka kita gak akan bisa melakukan banyak hal. Bahkan melihat telapak tangan kita sendiri gak bisa jelas. Gimana kita bisa melakukan yang lain? Tapi dengan hadirnya terang, maka kita bisa melakukan aktivitas dengan maksimal. Dan terang membawa kedamaian. Ketika kita berada dalam kegelapan, pasti tidak ada damai. Tapi begitu terang hadir, kedamaian bisa memerintah di hati kita. Nah, saya mau sharing bagaimana kita membuat perbedaan agar kita bisa melewati masa pandemik ini. Sebagai identitas kita terang dan garam dunia. Yang pertama, kita harus tangguh.
Tangguh tuh artinya teguh, kuat, sukar dikalahkan. Tangguh adalah kemampuan seseorang untuk berdiri di masa yang sukar. Tangguh artinya kemampuan seseorang memikul beban agar tetap berjalan dalam keadaan kondusif. Tangguh adalah kemampuan seseorang mengatasi situasi genting agar tetap berjalan dalam situasi yang kondusif. Tangguh adalah seseorang yang mampu mengatasi masalah sampai ketemu jalan keluar. Tangguh adalah kemampuan seseorang mengatasi kegagalan untuk bisa bangkit kembali. Tangguh adalah kemampuan seseorang mengatasi kehilangan, duka cita untuk tetap bisa melanjutkan kehidupan ini. Tangguh bicara kemampuan seseorang mengatasi kepahitan sehingga akhirnya kita bisa mengampuni. Nah, kalau kita mulai merasa mau menyerah di musim ini, mari bertahanlah. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu hadapi dan kamu alami tidak pernah melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicoba, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Menarik, firman Tuhan katakan bahwa pencobaan, masalah, tekanan yang kita sedang hadapi tidak pernah melebihi kemampuan kita. Sehingga kita dapat menanggungnya, memikulnya. Dan Tuhan berjanji akan memberikan jalan keluar. Jadi jangan menyerah kalau Tuhan belum berikan jalan keluar. Jangan sampai kita patah arang. Jangan sampai kita melukai diri kita sendiri. Jangan kita sampai dirugikan karena masalah yang ada. Kenapa seseorang stres? Karena merasa bahwa masalahnya lebih besar dari kemampuannya. Kalau persoalan itu lebih kecil dari kemampuannya, pasti dia tidak akan stres. Ketahuilah bahwa Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Katakanlah bahwa Tuhan kita lebih besar dari sakit penyakit kita. Tuhan kita lebih besar dari keperluan dan semua kebutuhan kita. Tuhan lebih besar dari persoalan rumah tangga kita. Mari lihat bahwa Tuhan lebih besar dari kita. Pasti kita gak akan stres. Kita gak pikul beban itu sendiri. Ada Tuhan yang menopang kita. Yang kita perlu lakukan adalah kita butuh kasih karunia-Nya. Kita butuh hadirat-Nya. Kita butuh jamahannya. Karena kasih karunia Tuhan selalu menguatkan kita. Saat Yesus gentar dan ketakutan di Taman Getsemani, yang Yesus lakukan, dia gak tinggal tidur, dia gak pelarian kemana-mana. Yang dilakukan, dia berdoa di Taman Getsemani. Disitulah terletak sumber kekuatan Yesus menghadapi situasi genting agar tetap berjalan dalam keadaan kondusif. Kalau Yesus bisa melewati dan memberi teladan dengan berdoa, memohon kasih karunia, dapat kekuatan Tuhan, kenapa kita gak lakukan yang sama? Jangan lari kepada pergaulan yang bebas. Jangan lari untuk melakukan dosa. Jangan lari untuk melakukan sesuatu yang membahayakan dirimu. Tapi yang kita lakukan adalah kita bikin perbedaan. Yaitu dengan meletakkan kaki kita untuk berlutut dan berdoa dan berseru. Pasti Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan penghiburan. Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk melewati musim ini. Kita dilahirkan untuk bikin perbedaan. Jangan sama dengan orang dunia. Kalau orang dunia menyerah, kita gak boleh menyerah. Kalau orang di sekitar kita itu betul-betul udah give up, artinya sudah gak bisa lagi untuk bangkit. Waktunya untuk kita bangkit. Tuhan mau untuk kita jadi termostat dan bukan termometer. Termostat adalah alat mengatur suhu. Kalau suhunya dingin, kita bisa atur, kita bisa putar sehingga suhu yang rendah jadi naik. Kalau suhunya panas, kita bisa atur, kita bisa kendalikan sehingga suhu yang tinggi jadi rendah. Sedangkan termometer adalah alat mengukur suhu. Jika suhu panas, termometer ikut naik. Jika suhu dingin, termometer ikut turun. Termometer selalu membebek atau follow atau mengikuti keadaan. Kalau keadaan emosional, dia ikut emosional. Kalau yang lain menyerah, dia ikut menyerah. Kalau yang lain
malas dia ikut malas. Kalau yang lain pesimis dia ikut pesimis. Tuhan mau untuk kita bukan jadi termometer tapi jadi termostat. Kalau yang lain give up, kita bisa bangkit. Kalau yang lain menyerah, kita bisa tetap maju. Kalau yang lain betul-betul sudah nggak ada harapan, kita masih bisa punya pengharapan. Kita harus bikin perbedaan. Tuhan mau kita bangkit sementara yang lain menyerah. Tuhan mau kita optimis sementara yang lain pesimis. Tuhan mau untuk kita teguh sementara yang lain panik. Ketahuilah, ketika kita bisa bangkit di masa krisis, kita akan jadi sumber inspirasi sehingga orang bisa melihat kita dan mengikuti kita. Dan kita akan menjadi sumber inspirasi sehingga orang-orang yang lain ikut bangkit. Karena ada teladan, ada contoh, ada model, yaitu kita sendiri. Yang kedua, bagaimana kita bisa membuat perbedaan agar bisa melewati musim ini bersama-sama. Teruslah bertumbuh. Bertumbuh artinya hidup, berkembang, move on, ada pergerakan. Atau membuat komitmen untuk terus memperbaiki diri, mengupgrade diri lebih baik dari sebelumnya. Lebih sempurna dari semula. Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan mau untuk kita jangan sama dengan kemarin. Jangan sama dengan minggu lalu. Jangan sama dengan cara berpikirmu yang lama. Seperti orang-orang yang pesimis. Seperti orang-orang yang bebal. Tapi Tuhan mau untuk kita bisa berkembang, bertumbuh, move on, meninggalkan masa lalu kita, bertambah baik. Perhatikan, semua perusahaan-perusahaan yang berkembang adalah perusahaan-perusahaan yang berani membuat perubahan. Baik small thing ataupun big thing. Saya teringat perusahaan mobil, saudaraku, itu semua perusahaan mobil di Jepang, Korea, Amerika, Eropa, sekalipun China. Mereka memikirkan bagaimana tiap tahun merubah sedikit-sedikit aksesoris ya, bempernya, bahkan lampunya, peleknya, dashboardnya, mesin dan engine-nya. Dan setiap 5 tahun sekali mereka rubah secara besar-besaran. Sehingga akhirnya mobil tersebut menjadi mobil yang bisa lebih efektif, lebih efisien, lebih ekonomis, lebih canggih dan lebih powerful dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga menyebabkan akhirnya orang mau beli lagi dan beli lagi. Walaupun mereka udah punya yang lama, tapi begitu keluar yang baru, yang lebih canggih, yang lebih ekonomis, yang lebih powerful, akhirnya mereka mau beli lagi. Sama dengan perusahaan handphone. Pertama kali handphone muncul di tahun 1980 sebesar batu bata. Bahkan lebih besar dari batu bata. Untuk ngangkatnya aja berat dan harganya mahal puluhan juta. Gak ada orang yang mau beli handphone model begini. Kecuali membutuhkan banget waktu itu. Tapi berjalan waktu, perusahaan handphone terus memikirkan mengupgrade diri. Dan membuat lebih canggih. Sehingga gak usah lagi menggunakan laptop. Tinggal menggunakan handphone. Bisa mengerjakan seperti yang ada di laptop. Bahkan gak usah lagi menggunakan kamera. Karena di handphone tersebut sudah punya kemampuan kapasitas video dan kamera yang canggih juga. Akhirnya orang mulai meninggalkan gadget-gadget tersebut dan mulai menggunakan yang namanya handphone. Selain bisa komunikasi, bisa dipakai untuk kerja, bisa dipakai untuk ngedit video, bisa dipakai untuk ambil gambar dan sebagainya. Sehingga akhirnya sekalipun handphone untuk keluar terus produk-produk baru, orang tetap membelinya. Karena apa? Orang butuh. Sama halnya, di tengah kesulitan jangan sampai kita stuck. Kita harus terus bikin perubahan. Kita harus bikin pertumbuhan. Jangan sampai pandemik ini mengambil keuntungan dalam kehidupan kita. Jangan sampai pandemik ini merugikan kita. Tapi kita yang harus mengambil keuntungan di musim ini. Kita perlu berubah. Meninggalkan sikap yang sombong. Untuk menjadi lebih rendah hati. Dengan demikian, hidupmu akan membawa keharuman. Hidupmu akan jadi teladan. Hidupmu menginspirasi orang. Hidupmu itu gak jadi batu sandungan. Kita harus bertumbuh dari bicara yang kasar. Jadi bicara lebih bijaksana. Sehingga perkataan itu membangun, menghibur, bukan menjatuhkan dan melukai. Kita harus bisa bertumbuh dari yang malas kerja dan belajar. Jadi rajin kerja dan rajin belajar. Sehingga kita achieve the target. Kita bisa doing extra mile.
Kita masih bisa tetap relevan dengan zaman ini. Kita masih bisa berkompetisi dengan yang lain dan bisa lebih baik lagi. Berpikir keras, jangan malas mikir. Kita harus bisa bertumbuh dari biasa berhutang jadi berhenti ngutang. Karena ngutang itu betul-betul membuat beban hidup ini. Kita harus bisa bertumbuh dari menuruti hawa nafsu jadi menuruti kehendak Tuhan. Tahukah, musuh terbesar dalam kehidupan kita bukan orang di luar. Tapi musuh terbesar dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Jadi persaingan kita bukan dengan orang lain. Tapi persaingan kita itu dengan diri kita sendiri. Mari kalahkan kebiasaan burukmu kemarin. Mari taklukkan kesombonganmu hari ini. Mari kuasai lidahmu sekarang. Dengan kita mampu menaklukkan kemampuan kita kemarin, kegagalan kita kemarin, kebiasaan buruk kita kemarin, maka kita akan jadi orang yang lebih better, lebih baik. Hidup kita betul-betul memancarkan kemuliaan Tuhan, memasyurkan nama Tuhan. Belajar untuk kita bisa memimpin diri kita sendiri. Karena ilmu kepemimpinan, yang pertama, untuk bisa memimpin orang di bawah kita dibutuhkan kemampuan 5%. Untuk memimpin orang yang satu level, atau satu usia dengan kita, satu kedudukan sama kita dibutuhkan kemampuan 20%. Untuk memimpin orang yang ada di atas kita dibutuhkan kemampuan 25%. Tapi untuk memimpin diri kita sendiri dibutuhkan kemampuan 50%. Berarti kalau kita mampu memimpin diri kita sendiri, maka dengan mudah kita akan mampu memimpin orang yang ada di bawah kita, orang yang selevel dengan kita atau di samping kita, dan orang yang ada di atas kita. Kalau kita nggak mampu memimpin diri kita sendiri, jangan berharap kita bisa memimpin orang yang ada di atas kita, orang yang ada di samping kita, maupun orang yang ada di bawah kita. Hidup kita tidak akan bisa memimpin dengan baik dan benar kalau kita nggak bisa memimpin diri kita sendiri. Itu sebab mari pimpin dan bawalah perubahan dari kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan yang baik. Yang ketiga, bagaimana kita bisa membuat perbedaan agar bisa melewati musim ini, mulai mensejahterakan kota dan bangsa. Sementara yang lain memikirkan dirinya sendiri, kantongnya sendiri, perutnya sendiri, kesejahteraan sendiri. Kita mulai belajar memikirkan yang lain, sesama kita. Yeremia pasal 29 ayat 7. Firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tuhan memerintahkan kepada kita. Tuhan memanggil kita untuk mensejahterakan kota. Dengan berdoa, menolong sesama, kontribusi bagi kota dan bangsa kita. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Sebab kenapa? Sampai hari ini kita gak bisa merasakan kedamaian tinggal di kota dan bangsa kita. Karena kita gak buat sesuatu kepada mereka, kepada kota dan bangsa kita. Karena Indonesia ini belum jadi Firdaus. Di masa pandemik ini, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan meningkat. Indonesia masih belum jadi surga. Jika mereka, kita gak dorong untuk melakukan vaksinasi, kita gak bantu kesehatan mereka, kita nggak memberikan pendidikan buat anak-anak mereka yang nggak bisa sekolah, nggak kasih pekerjaan, nggak memberdayakan kemampuan mereka, nggak memberikan harapan, mereka akan membahayakan kita di kemudian hari. Mereka akan membahayakan anak cucu kita. Ketika perut mereka kenyang, ketika mereka punya kerjaan, maka mereka tidak akan ganggu kita, justru mereka akan backup kita. Firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak Tuhan menghadirkan surga di bumi. Perhatikan, di surga tidak ada kejahatan, tidak ada kemiskinan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kebodohan, tidak ada kekacauan. Tuhan mau lewat kehadiran kita di bangsa ini, di perusahaan di mana kita bekerja, di kota di mana kita tinggal, maka apa yang ada di surga itu boleh terjadi di tempat di mana kita berada. Sehingga keadaan kita bikin perbedaan. Tuhan mau untuk kita memikirkan selama kita hidup di dunia ini, kita punya waktu sementara.
Sebab waktu kita kembali ke surga, semua sudah sempurna. Kenapa Tuhan kasih kita kesempatan berada di bumi? Karena Tuhan mau untuk kita bikin sejarah. Karena waktu kita nanti masuk surga, walaupun kita bahagia, tapi kita udah gak punya kesempatan bikin sejarah. Kesempatan untuk kita bikin sejarah. Orang bodoh jadi pintar, orang sakit jadi sehat. Bangsa kita yang ricu menjadi damai ketika kita masih hidup. Itu sebabnya, don't ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Jangan tanyakan apa yang negara ini bisa lakukan pada kita, tapi tanyakan apa yang kita bisa lakukan buat negara ini. Negara kita udah bantu banyak hal, udah kontribusi banyak hal, mengurangi pajak, memberikan pendidikan gratis, memberikan pengobatan dengan biaya yang terjangkau, memberikan vaksinasi dengan cuma-cuma dan lain sebagainya. Waktunya untuk kita gak lagi nuntut apa yang pemerintah bisa lakukan. Pemerintah bekerja 24 jam 7 hari tanpa libur, memikirkan bagaimana untuk menanggulangi COVID, bagaimana untuk bisa mensejahterakan rakyat. Yang kita perlu lakukan, berhenti komplain. Kalau Anda ada di posisi mereka, tentu Anda mengharapkan dukungan. Kita perlu dukung pemerintah kita. Nah, bagaimana untuk kita bisa lakukan sesuatu bagi bangsa kita? Yang pertama, doakan setiap hari kota dan bangsamu. Berdoa agar ada damai memerintah bagi kota kita dan bagi bangsa kita, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas, utara Indonesia sampai Pulau Rote. Kita doakan agar Indonesia dilindungi dari pemaparan yang terus bertambah. Kita berdoa agar Indonesia bisa bebas dari korupsi. Kita berdoa agar Indonesia bisa bebas dari narkoba, kejahatan. Kita berdoa biar kesejahteraan Tuhan memerintah agar seluruh rakyat bangsa Indonesia. Ketika kita mulai berdoa, dan kita juga doakan pemerintah kita agar mereka diberikan kekuatan, agar mereka diberikan kesehatan, agar mereka selalu dihibur, agar mereka bisa memerintah dengan kebijaksanaan takut akan Tuhan. Doakan, karena doamu sangat penting, doamu didengar Tuhan. Yang kedua yang kita bisa lakukan buat bangsa kita, yaitu taat kepada pemerintah dengan melakukan PPKM. Saya tahu gak senang, gak nyaman, tapi ketahuilah pemerintah sudah memikirkan untuk kita, kesehatan lebih penting dari segala-galanya. Mari banyak ada di rumah, jalani vaksin, jalankan 5M. Yang belum divaksin segera vaksin, karena vaksin meningkatkan imun tubuh. Negara di Israel melakukan vaksin 75% rakyatnya, membuat mereka bisa kena COVID tapi tidak membawa kepada maut atau kematian. Paling mereka seperti sakit flu dan batuk-batuk beberapa hari dan kemudian sembuh. Berbeda sama negara tetangganya, yaitu Yunani, yang cuman memvaksin rakyatnya gak nyampe 20%. Akhirnya mereka gak bisa menanggulangi angka kematian, angka pemaparan, rumah sakit penuh dan sebagainya. Padahal antara Yunani sama Israel sama-sama konstruksi tanahnya gak jauh beda, iklimnya sama, makanannya sama, bahkan mereka punya budaya juga sama. Tapi yang membedakan karena Israel sudah memvaksin 75% rakyatnya, sedangkan Yunani tidak, maka Israel bisa jauh lebih tenang, lebih baik, lebih damai, dan lebih terkendali dalam mengatasi pemaparan COVID-19. Jadi penting di sini bahwa kita perlu vaksin, jalankan 5M, pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan lebih sering-sering, membatasi mobilisasi, menjauhi kerumunan. Yang ketiga, apa yang kita bisa lakukan buat bangsa ini? Membantu kebutuhan sesama sekalipun mungkin tidak besar, gak banyak. Kasih minum buat mereka yang haus. Kasih makan buat mereka yang lapar. Buat pelatihan buat mereka yang nganggur. Bantu obat-obatan buat mereka yang sakit. Doakan mereka yang saat ini dalam keadaan bermasalah ataupun dalam sedang mengalami sakit, lagi menjalani isolasi mandiri. Dengarkan keluhan mereka dan kemudian pikirkan jalan keluarnya. Kontribusi kecilmu itu tidak akan pernah membuat engkau miskin. Tapi justru kontribusi kecilmu itu menghibur dan menguatkan mereka. Buat tengah-tengah kesulitan, Tuhan masih memperhatikan mereka melalui kita. Di tengah-tengah pandemi ini, selain kami bantu beberapa orang yang kesusahan,
baik makanan, kemudian pakai sembako, dana tunai di rumah kami dan di kantor kami siapkan di depan pagar yaitu Aqua. Sehingga Gojek ataupun taksi online bisa ambil minum, mereka bisa, bahkan tukang pembersih juga bisa ambil minum dan sebagainya. Dan ketika kami memperhatikan mereka hal kecil, mereka mulai bersikap manis sama kami yang tadi yang tetangga-tetangga kami tidak pernah nyapa, kaku, tapi bisa nyapa. Kita bisa ngomong dengan ramah. Bahkan rakyat-rakyat sekeliling mereka bisa selalu sapa kami, mereka bisa say hi dengan kami. Kami merasa damai sekali tinggal di komplek di mana kami berada. Kenapa? Karena kami pikirkan mereka. Ketika kita pikirkan mereka, mereka pikirkan kami. Ketika kita mulai memperhatikan mereka, mereka memperhatikan kami. Ketika kita mulai memberkati mereka, mereka mulai memberkati. Jadi kita belajar hari ini bagaimana kita bisa bikin perbedaan agar bisa melewati masa-masa yang sukar di musim ini. Masa pandemi yang pertama, kita harus teguh, berdiri, tangguh, kuat, solid, stay firm. Tuhan bersama dengan kita. Kita akan lalui bersama-sama. Yang kedua, terus bertumbuh, bikin perbaikan, terus upgrade, terus move on, jangan berhenti. Jangan sampai pandemi mengambil keuntungan, kita harus ambil keuntungan di musim ini. Yang ketiga, mulai belajar mensejahterakan kota dan bangsa. Ketika kita mulai mensejahterakan mereka, mereka mensejahterakan kita. Ketika kita berbuat baik sama mereka, mereka akan berbuat baik sama kita. Dengan demikian, kita akan melihat Indonesia jaya, Indonesia sejahtera, Indonesia tumbuh, Indonesia berubah, Indonesia sehat. Saya mau beritahu, kegelapan tidak pernah ada di mana-mana. Kenapa kegelapan ada? Karena terang tidak bercahaya. Untuk mengusir kegelapan, kita nggak usah tengking-tengking. Cukup nyalakan pelitamu, tegakkan keadilan, berbuat benar, lakukan firman Tuhan. Maka kegelapan akan sirna dengan sendirinya. Jangan sekedar kita lahir di Indonesia, tapi lahirkan Indonesia di hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan memberkati kami sehingga kami belajar hari ini untuk kami bikin perbedaan. Sementara yang lain menyerah, Tuhan berikan kekuatan untuk kami bangkit. Selama kami masih punya niat untuk bangkit, selama kami masih punya niat untuk berharap sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemampuan. Seperti Tuhan memberikan grace, kasih karunia kepada Yesus untuk melewati masa genting agar tetap berjalan keadaan kondusif. Hal yang sama, Engkau akan memampukan umat-Mu melewati musim ini dengan kemenangan. Hamba juga berdoa buat umat-Mu agar terus bertumbuh, agar mereka terus bisa move on, agar mereka terus membuat upgrading, sehingga mereka semua punya kehidupan akan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kualitas mereka semakin nyata, pertumbuhan mereka signifikan. Di dalam nama Yesus, hamba juga berdoa biar umat-Mu jadi berkat. Di tengah-tengah kesulitan mereka masih bisa memberkati sekeliling, sehingga mereka boleh membawa terang. Dan terang itu boleh memberikan dampak kepada kami semua. Sehingga di masa 76 tahun Indonesia merdeka ini, kami bisa melewati bersama-sama. Dan kami bisa melihat ada kekuatan, ada pertumbuhan, dan ada kesembuhan yang kami alami. Demi nama Yesus, kita semua yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin.